Piala Super Eropa merupakan satu dari sekian banyak kompetisi antar klub yang diselenggarakan UEFA setiap musimnya. Kompetisi ini hanya memainkan satu pertandingan yang mempertemukan juara Liga Champions melawan juara Europa League. Dengan kata lain, pemenang dari Piala Super Eropa bisa dikatakan sebagai tim terbaik di Eropa. Meski sebenarnya anggapan tersebut masih bisa diperdebatkan, karena tidak jarang pemenang dari kompetisi ini justru berasal dari jawara Europa League. Seperti yang kita ketahui, level dan gengsi dari Europa League tidak sebesar Liga Champions. Selain itu, pemenang Piala Super Eropa juga tidak mempengaruhi jatah wakil Eropa di Piala Dunia antar klub. Meskipun pemenang kompetisi ini berasal dari jawara Europa League, namun wakil Eropa di Piala Dunia antar klub tetap diambil dari juara Liga Champions. Piala Super Eropa sendiri secara resmi mulai diselenggarakan sejak tahun 1973. Namun jika kita menyelidikinya lebih jauh, sebenarnya kompetisi ini sudah ada sejak tahun 1972 atau 1 tahun sebelumnya. Lalu, mengapa UEFA tidak mengakui Piala Super Eropa 1972 yang notabene edisi pertama dari kompetisi tersebut? Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pada era 70-an, sepak bola Belanda sedang berada di masa keemasannya. Saat itu antara tahun 1970 hingga 1974, klub asal Belanda mampu mendominasi Liga Champions yang saat itu masih bernama Piala Champions. Pada tahun 1970, Feyenoord Rotterdam berhasil menjuarai Piala Champions setelah mengalahkan Glasgow Celtic. Ini merupakan pertama kalinya klub asal Belanda menjuarai kompetisi terbesar antar klub Eropa tersebut. Setelah itu giliran Ajax Amsterdam yang mendominasi dengan menjuarai Piala Champions selama 3 tahun secara berturut-turut, yakni pada 1971, 1972, dan 1973. Dominasi klub asal Belanda tersebut menginspirasi Anton Wittkamp yang merupakan jurnalis The Telegraph untuk membuat kompetisi baru untuk menentukan tim terbaik di Eropa. Konsep kompetisi yang diusung Wittkamp ini awalnya akan mempertemukan juara Piala Champions melawan jawara Piala Winners. Pada tahun 1972, Wittkamp menyampaikan konsep tersebut kepada UEFA agar nantinya kompetisi ini dapat menjadi pertandingan resmi. Sayangnya, Artemio Franky yang kala itu menjabat sebagai presiden UEFA menolak gagasan Wittkamp tersebut. Alasannya karena UEFA tidak mau menyelenggarakan pertandingan yang mempertemukan tim yang sedang menjalani masa hukuman. Saat itu Ajax yang menjadi juara Piala Champions seharusnya akan bertanding melawan Glasgow Rangers selaku pemenang Piala Winners seperti konsep yang diusung Wittkamp. Namun sayangnya, Rangers sedang menjalani masa hukuman dari UEFA selama 1 tahun. Hukuman ini dijatuhkan kepada Rangers setelah supporter mereka menginvasi ke dalam lapangan pada final Piala Winners 1972. Akibat hukuman tersebut, awalnya Rangers dilarang mengikuti kompetisi di bawah naungan UEFA selama 2 tahun. Namun akhirnya hukuman itu dipotong menjadi hanya 1 tahun saja. Kondisi inilah yang membuat UEFA tidak mau menyelenggarakan kompetisi Piala Super Eropa yang dirancang oleh Wittkamp. Meski ditolak UEFA, namun Piala Super Eropa edisi pertama tetap diselenggarakan oleh The Telegraph. Kompetisi ini memakai format home dan away, di mana Ajax berhasil keluar sebagai juara setelah unggul agregat 6-3 atas Rangers. Pada tahun 1973, barulah UEFA mengakui dan mengambil alih penyelenggaraan Piala Super Eropa dari tangan The Telegraph. Keputusan UEFA ini terjadi karena pemenang Piala Champions dan Piala Winners kala itu bukanlah klub yang sedang dihukum seperti pada edisi sebelumnya. Sementara itu, edisi pertama Piala Super Eropa tetap tercatat ke dalam sejarah kompetisi ini meski tidak diakui oleh UEFA. Piala Super Eropa kemudian menjadi agenda rutin tiap tahun yang diselenggarakan UEFA. Format yang dipakai masih menggunakan home dan away hingga tahun 1997. Barulah pada tahun 1998, UEFA mengganti format tersebut menjadi pertandingan tunggal untuk menghemat waktu.
Kemudian, berhubung Piala Winners bubar di tahun 1999, maka UEFA terpaksa harus mengganti peserta Piala Super Eropa. Sejak tahun 2000, peserta Piala Super Eropa merupakan pemenang dari Liga Champions melawan jawara Piala UEFA yang sekarang bernama Europa League. Format tersebut terus dipakai hingga sekarang. Meskipun saat ini Piala Super Eropa sudah menjadi agenda tahunan UEFA, namun sepanjang sejarahnya, kompetisi ini pernah 3 kali gagal terlaksana. Kondisi pertama terjadi pada tahun 1974, di mana saat itu seharusnya Piala Super Eropa mempertemukan Bayern Munchen dari Jerman Barat melawan FC Magdeburg dari Jerman Timur. Sayangnya, pertandingan ini gagal terlaksana karena kedua tim kesulitan untuk mengatur jadwal pertandingan. Kemudian, masalah yang sama juga terjadi pada edisi 1981. Saat itu Liverpool sebagai juara Piala Champions menolak bertanding home dan away melawan Dinamo Tbilisi karena tidak memiliki waktu kosong. Sementara itu, pada tahun 1985, Everton yang menjadi juara Piala Winners tidak diperbolehkan mengikuti Piala Super Eropa karena UEFA sedang menghukum klub-klub asal Inggris akibat dari tragedi Heysel. Saat itu seharusnya Everton akan berhadapan dengan Juventus sebagai pemenang dari Piala Champions. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian tahu fakta-fakta lainnya seputar Piala Super Eropa, beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.